Assalamualaikum anak-anak hebat. Bertemu kembali dengan Umi Hana. Kali ini Umi akan membawakan cerita Raja Abraha menyerbu Ka'bah. Orang yang tidak suka Ka'bah diziarahi itu bernama Abraha. Dia adalah seorang laki-laki bertubuh pendek dan gemuk. Dia beragama Nasrani. Abraha tadinya adalah salah satu tentara Aryat, gubernur Yaman. Namun dia memberontak. Dalam duel, Abraha berhasil mengalahkan Aryat. Aryat terbunuh dan Abraha menjadi gubernur. Gelar Abraha adalah Al-Ashram, artinya si muka belah. Dia mendapatkan gelar ini karena di wajahnya belah. Dari alis, hidung, hingga bibirnya terluka akibat lemparan lembing Aryat. Luka itu meninggalkan bekas membelah wajahnya. Dia adalah seorang yang suka dipuji dan sombong. Abraha tidak suka mendengar cerita tentang Ka'bah. Mengapa orang Arab selalu mengunjungi Mekah? Apa hebatnya Ka'bah? Gumam Abraha dalam hati. Agar orang-orang tidak lagi mengunjungi Ka'bah, dia membangun gereja megah di Sana'a, ibu kota Yaman. Gereja itu terbuat dari marmer dan kayu berlapis emas. Gereja itu dinamai Al-Qulais. Setelah gereja itu selesai dibangun, Abraha menulis surat kepada Najasyi. Wahai raja, aku telah mendirikan gereja untukmu. Belum pernah ada raja yang membangun gereja seperti itu sebelumnya. Aku tidak akan berhenti bekerja sampai ziarah bangsa Arab beralih ke arahnya. Abraham memaksa penduduk Yaman untuk bekerja siang dan malam. Pilar-pilar granit diambil dari bekas istana Ratu Balkis. Salibnya dibuat dari emas dan perak. Mimbarnya dihiasi gading gajah. Ho 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 ho. Abraha tertawa puas. Semua orang akan senang mendatangi Al-Qulais, pikir Abraha. Bangunan Ka'bah tidak ada apa-apanya. Ka'bah akan dilupakan dan mereka akan masuk agama Nasrani. Kunjungi Al-Qulais dan lupakan Ka'bah, seru Abraha. Orang-orang Arab menjadi marah. Mana mungkin mereka melupakan Ka'bah? Bangunan itu peninggalan nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Suatu hari, masuklah seorang laki-laki dari Bani Malik bin Kinanah. Dia mengobrak-abrik dan mengotori Al-Qulais. Siapa yang berani melakukan ini? Wajah Abraha marah. Kakinya mengentak-entak. Kalian akan menyesal, desis Abraha dengan mata melotot. Aku akan menghancurkan Ka'bah. Abraha segera menyiapkan tentara berjumlah 60.000 orang.
Di bagian depan berbaris 9 sampai 13 ekor gajah. Abraha menunggangi gajah paling besar yang bernama Mahmud. Bom, bom, bom. Rombongan tentara itu berjalan menuju Mekah. Suara langkah mereka berdebam membuat semua penduduk negeri yang dilalui menjadi gentar. Lalu, berhasilkah Abraha dan tentaranya menghancurkan Ka'bah? Pasukan tentara bergajah segera bergerak. Pasukan kabilah Arab yang menghadang berhasil dikalahkan. Sampailah pasukan di Mukhamas, letaknya sekitar 24 km sebelah timur Ka'bah. "Berhenti, kita berkemah di sini." Sebagian pasukan maju terus ke Mekah. "Rebut semua harta mereka," seru Abraha. Bergeraklah sebagian pasukan ke Mekah. Pasukan itu dipimpin Al-Aswad bin Maksud. Mereka kembali membawa harta milik orang-orang Tihama. Di antaranya 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. Abraha lalu mengutus Hunatah al-Himyari. "Tanyakan, siapakah pemimpin negeri ini?" pesan Abraha. Lalu Hunatah berkata kepada penduduk Mekah, "Sungguh, kami tidak akan datang untuk memerangimu. Kami datang untuk menghancurkan Ka'bah. Jika kalian tidak menghalangi, kita tidak perlu berperang. Kalau kalian ingin damai, datangkan pemimpin kalian kepadaku." Abdul Muthalib dibawa menemui Abraha. Abraha mengira Abdul Muthalib akan memohon untuk menghentikan serangan. "Apa keperluanmu datang kemari?" tanya Abraha congkak. "Kembalikan 200 ekor unta milikku," ujar Abdul Muthalib tenang. "Apa?" Abraha terbelalak. "Mengapa kau lebih mengkhawatirkan untamu? Padahal kami datang ke sini untuk menghancurkan Ka'bah." "Unta-unta itu milikku, sedangkan Ka'bah milik Allah. Allah lah yang akan melindunginya," jawab Abdul Muthalib. "Tidak mungkin Tuhanmu memberikan perlindungan dari seranganku," kata Abraha. "Terserah padamu," jawab Abdul Muthalib. Abraha mengembalikan unta dengan wajah geram sekaligus heran. Kemudian Abdul Muthalib berpesan, "Hai kaumku, tinggalkanlah Mekah, berlindunglah kalian ke bukit. Sungguh, aku melihat pasukan Abraha mustahil kita lawan." Bersama beberapa tokoh Quraisy, Abdul Muthalib berdoa sambil memegang rantai pintu Ka'bah. "Ya Allah, sesungguhnya seorang manusia menjaga tempat tinggalnya, maka jagalah rumahmu. Takkan pernah menang salib dan kekuatan mereka besok atas kekuatanmu." Pagi menjelang, Abraha menyiapkan pasukannya untuk menyerang Ka'bah. Pasukan gajah bergerak lagi. Bom, bom, bom. Mereka sampai di lembah Muhassir,
di antara Muzdalifah dan Mina. Tiba-tiba gajah tidak mau bergerak. Ketika diarahkan ke tempat lain, gajah bergerak cepat. Namun ketika diarahkan ke Mekah, hewan besar itu diam. "Mau, mau!" jerit gajah pilu. Perut Mahmud ditusuk dengan tongkat, namun ia tetap tidak mau bergerak. Kepalanya dipukul, tidak juga dia bangkit. Namun tiap kali diarahkan ke Yaman, gajah itu berlari penuh semangat. Saat itulah langit menjadi gelap. Serombongan burung menukik cepat. Setiap burung membawa 3 batu, 1 di paruh, 2 dijepit di kaki. Batu itu sebesar kacang. "Ah, tolong!" Pasukan lari kocar-kacir. Setiap yang terkena lemparan batu akan mati. Tubuh mereka koyak berlubang-lubang seperti daun dimakan ulat. Abraha berusaha kabur, namun tidak ada yang luput dari lemparan burung. Dia terus berjalan dengan tubuh yang koyak. Sebelum sampai di Sana'a, dia tewas. Pada tahun itulah lahirlah seorang bayi mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah kisah Raja Abraha menyerbu Ka'bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.